Demokrat itu apakah benar terus mendorong Partai Nasdem untuk segera mendeklarasikan calon wakil presiden, dan benar nggak sih Bang Demokrat itu tetap berusaha harus Mas Ahaye yang dicawapreskan? Namanya usaha, boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan umumnya wajar lah. Namanya partai besar juga. Pemirsa, diprediksi unggul di pemilu 2024, Anies dan Ahaye akad sebagai pasangan capres-cawapres. Sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum kami bahwa Mas Anies Baswedan dan juga Partai Demokrat akan meminta juga ke PKS untuk memberikan sepenuhnya kepada baca pres 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Perbaikan untuk siapa yang akan diminta oleh baca pres untuk menjadi bacawa pres. Antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah, mereka tentu harus menyikapi dinamika ini dengan cepat dan taktis. Nah, kabar baik lainnya, sebetulnya kedua partai ini masih mendapatkan, bahkan secara khusus kalau kita lihat hasil penelitian terakhir ya dari survei yang bisa kita percaya, posisi orang-orang yang katakanlah menurunnya tingkat kepuasan terhadap presiden, kemudian orang-orang yang makin takut menyatakan pendapat dan sebagainya itu berlimpah suaranya ke Partai Demokrat. Itu kabar baiknya. Anies diprediksi pilih Ahaye jadi cawapres karena paling cerminkan karakter perubahan. Bakal calon presiden capres Anies Baswedan diprediksi menunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye sebagai calon wakil presiden cawapres untuk pemilu 2024. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indonesia Strategis Ahmad Khairul Umam menilai dari sejumlah nama Ahaye paling mendekati kriteria cawapres yang diinginkan Anies. Besar kemungkinan Anies akan memilih Ahaye untuk menjadi cawapresnya guna melaju ke Pilpres 2024. Kata Umam kepada Kompas.com Rabu 29 Maret 2023. Latar belakang Ahaye sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Satu tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk mentranslisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama NU, Ahaye terbilang dekat dengan komunitas Nahdien termasuk basis pemilihan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, kata Umam, Ahaye juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dieksploitasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies Ahaye dianggap mampu mengkonsolidasikan basis pemilih muda hingga memilih perempuan. Dan yang terpenting, lebih kuat mempresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS, ujar Umam. Sebab apabila dikalkulasi ulang, Demokrat tak akan mendapatkan limpahan elektoral atau coattail effect jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya. Ditunjuk dari calon RI nomor 2. Kotel lebih banyak dinikmati Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Lantaran keduanya telah bekerja sama mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu, agar sama-sama mendapatkan sharing elektabilitas, kita sama bekerja sama. Demokrat mau mengeposisikan cawapres Demokrat, tutur Umam.
Ya. Jadi orang harus mulai memikirkan posisi Partai Demokrat untuk diajak berkoalisi. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Banyak persamaan yang di antara kedua partai ini, sehingga terjadilah suatu intensitas pertemuan. Nah, dengan demikian tentunya akan semakin solid, dan tentunya ini akan semakin besar kemungkinan kita akan berkoalisi ke depan. Nah, ini menjadi menarik untuk diingatkan bahwa masyarakat juga mengatakan, wah, tunggu terus hasilnya cuma mengatakan kami lebih nyaman, lebih hangat, lebih harmonis, lebih terbuka. Ya semuanya lebih dong dibandingkan pertemuan kedua, yang ketiga lebih banyak juga pasangan yang cukup baik terhadap lawan yang kurang baik. Itu kalau sistemnya seperti sekarang ini, di mana oligarki betul-betul bisa bekerja melalui presidensial threshold. Kurang lebih seperti itu. Oke. Karena selama ini Partai Demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat, dan kami begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat. Sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat? Yang dikehendaki oleh rakyat itu tentunya adalah kesejahteraan. Semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat. Karena ini yang paling penting. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdien termasuk basis pemilihan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dieksploitasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengkonsolidasikan basis pemilih muda hingga memilih perempuan. Dan yang terpenting, lebih kuat mempresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS, ujar Umam. Sebab apabila dikalkulasi ulang, Demokrat tak akan mendapatkan limpahan elektoral atau kotel efek jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya ditunjuk dari calon RI nomor 2. Kotel lebih banyak dinikmati Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Lantaran keduanya telah bekerja sama mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu, agar sama-sama mendapatkan sharing elektabilitas, kita sama bekerja sama. Demokrat mau mengeposisikan cawapres Demokrat, tutur Umam.